kalau kita ingin beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, bawalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi mutawatirah wa ayatihi al-mutakasirah wa minnanihi al-ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad as-sabiq khalqin nuruh wa rahmatan alamina zuhuruh miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman da'imaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa ashabi anzimiz zahira amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah, rahmat, taufik dan hidayah dan inayahnya kita bersama-sama dikumpulkannya di tempat yang sangat mulia, yaitu di masjid atau rumahnya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini kita bersama-sama, apakah lagi kita hari ini, malam ini dikumpulkan Allah daripada orang yang mulia dan orang-orang yang dicintainya, yaitu para habaib wasaraif, juriyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khususnya Al-Habib Ahmad As-Segaf dan para habaib yang lainnya dimanapun berada, mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat walafiat. Mudahan dengan berkah kita cinta dengan keluarga Nabi, mudahan Nabi nantinya memberi syafaat dengan kita bertaan waktu kita hendak mati maupun di padang mahsyar sampai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terkumpul juga orang yang dicintai Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu kita cintai, kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus pimpinan pondok Al-Ihsan, yaitu Kiai Khatibul Umam. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, terus menjalankan risalah Nabi kita Muhammad, dan selalu beliau membimbing kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai kita husnul khatimah. Mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di sini, mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat walafiat. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, sama-sama kita dikumpulkannya bermuwajahah, bersilaturahmi dalam rangka membesarkan atau mengenang sejarah daripada terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada yang lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tidak meminta untuk menjadi umat Nabi Muhammad, kita dijadikan Allah Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad. Mudahan kita bertaan diakui Nabi
sebagai umatnya nanti di akhirat nanti sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada kekasih kita Nabi kita Muhammad, keluarga, sahabat dan orang mengikut jalannya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, sebelum Al-Fakir meneruskan daripada mau'izatil hasanah maupun ceramah maupun bekisah nantinya, maka Al-Fakir terlebih dahulu mengucapkan ampun dan maaf, minta ridha, minta halal jikalau nantinya ada perkataan yang tidak baik maupun kepanjangan maupun kada rasuk lawan pian bartaan. Al-Fakir mohonkan ampun dan maaf, dan Al-Fakir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, bahkan yang setinggi-tingginya kepada panitia, kepada masyarakat Beliangin yang sudah mengundang Al-Fakir bersama rombongan untuk datang ke tempat ini mengisi daripada memperingati membesarkan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad. Maka Al-Fakir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah mengadakan acara, mengerjakan acara ini, yang mana mereka mengeluarkan akan harta, tenaga maupun pikirannya untuk terlaksananya pekerjaan kita ini. Tidak ada lain, kita bertaan mengharap kepada Allah dengan kita bertawasul kepada Sayyiduna Muhammad dan kepada orang-orang dicintainya. Mudahan kita mendapatkan ini pekerjaan-pekerjaan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan Allah taala rahmat di tempat ini. Dengan rahmat ini moga kita bertaan diampuni Allah dosa kita, dosa orang tua kita, kesalahan kita zahir batin, dan mudahan Allah mengabulkan hajat kita bertaan, hajat dunia maupun hajat akhirah, dan mudah-mudahan bertaan panjang umur, sehat wal afiat di dalam taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan anak juriatnya jadi anak yang saleh yang salihah, usahanya maupun pekerjaannya berberkah sampai dunia maupun akhirah. Mudahan bertahan husnul khatimah, mudahan bertahan mati sebelum mati melihat akan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita bertahan sebelum mengakhiri daripada kalam kita, Rasulullah nanti memimpin kita, membimbing kita daripada ucapan kalimat zikir la ilaha illallah. Mudahan barataan dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kita dikumpulkannya di hari ini, di malam ini, di tempat yang mulia ini. Kita ini direkam oleh Allah, direkam oleh Allah dengan rekamannya. Maka nanti rekaman ini nanti dilihatkan oleh Allah kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita bertahan dapat syafaatnya nanti. Sebab rekaman Allah ini enggak bakalan hancur. Kalau rekaman yang lain bukan Allah, seperti rekaman manusia, rekaman misalnya daripada rekaman HP maupun kamera dan lain-lainnya, kalau misalnya jatuh, gugur, rusak HP-nya, rusak kameranya, rusak daripada filmnya, maka ikut rusak semua daripada isi rekaman itu tadi. Kalau Allah enggak bakal rusak. Insya Allah kelak nanti rekaman ini ditampaikan oleh Allah, ditayangkan oleh Allah kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan bertahan dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangka baik kepada Allah, yakin kita bertahan perkumpulan kita ini malam, semua perkumpulan kita insya Allah mulai awal sampai akhir mendapatkan akan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah. Insyaallah bertahan
semua hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kisah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kita dengar daripada ustaz maupun daripada masyayikh kita maupun para alim ulama-ulama kita, para habaib kita yang menceritakan tentang terjadinya Isra wal Mi'raj yang dikutip daripada kalamullah. Banyak para ulama-ulama kita mengesahkan, menceritakan kelebihan maupun keistimewaan maupun daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala waktu dijalankan oleh Allah akan Sayyiduna Muhammad sampai bertemu akan zat wajibul wujud adanya yang laisa kamitslihi syai'un dan sampai mendapatkan perintah sembahyang 5 waktu. Ini sering kita dengar akan kisah-kisah orang-orang saleh. Cuma munakib ini Allah langsung yang menceritakan. Allah langsung nang meulahkan munakib. Kalau orang yang mulah munakib, mulah cerita, bisa aja kisahnya itu berlebih. Kalau Allah mengesahkan, ini cuma sedikit akan kebesaran Allah daripada perjalanan Nabi kita Muhammad menuju kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak diberikan oleh Allah akan kekasih-kekasih yang lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita barataan syukur lawan Allah ya ka menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hafal sudah kisahnya pian barataan ya Isra Mi'raj ini. Nah, cuma nangaran kita ini cinta dengan Nabi Muhammad, sayang dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad. Hari kita dikisahkan tentang kisah Nabi Muhammad, maka kisah ini bertambah cintalah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berkurang cinta kita lawan Nabi, cuma bertambah cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah seperti kita misalnya cinta dengan sesuatu itu apa dikisahkan maupun diceritakan keistimewaannya bertambah hati himung gembira hati kita. Nah, mudah-mudahan hati kita yang penuh dengan hijab dosa ini Allah Ta'ala menghapus, menghilangkan supaya hati kita terus ingat kepada Allah, ingat daripada menyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin, beliau ini dijalankan oleh Allah mulai Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Biar aja berdiri. Nyaman. Memanjangkan nang di bawah. Mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dan terus naik ke langit pertama sampai langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di dalam perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan para ulama-ulama, beliau di perjalanan itu melihat akan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Nah, ini ada pelajaran lawan kita itibar. Nabi Muhammad sudah menyampaikan dan ulama-ulama menyampaikan akan hal ehwal Nabi kita Muhammad di waktu Isra wal Mi'raj, ada yang baik maupun yang jahatnya. Jadi bisa kita mengambil sesuatu itu supaya kita ini bertahan selamat dunia akhirat. Apa-apa yang dilihat Nabi Muhammad, apa-apa yang didengar Nabi Muhammad, apa-apa yang dirasakan Nabi Muhammad di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu, banyak di antaranya melihat sesuatu seperti orang yang bahuma jaka bahasa kita bertanam tanaman langsung berbuah, langsung panen. Maka ini orang adalah perbuatan baiknya di dunia. Ada juga orang yang disiksa yang dilihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah ini kita kita jauhi. Cuma jikalau kita kerjakan atau tagawi juga pekerjaan nang salah, cepat-cepatlah kita minta ampun kepada Allah. Sebab sebelum kita mati berarti masih ada lagi keampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala lawan kita bertaat. Dan Rasulullah pun dikisahkan beliau merasakan keberkahan di waktu di perjalanan Isra wal Mi'raj. Di antaranya beliau mencium daripada bau wangi-wangian yang mana ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat, ya malaikat Jibril, bau apa ini? Apa kata malaikat? Ini bau masitoh ya Rasulullah. Masitoh ini adalah khaddamnya Fir'aun, pembantunya Fir'aun. Fir'aun laknatullah. Fir'aun ini mengaku Allah, cuma bisi khaddam yang khaddamnya ini daripada penduduk surga. Siapa namanya? Seorang wanita Masitah, Siti Masitah. Siti Masitah ini pembantu. Apa pekerjaan Siden? Beliau ini adalah tukang sisir rambut anaknya Fir'aun. Tukang sisir anak Fir'aun. Manakala jatuh akan sisir itu ke bawah, maka spontan ucapan Masitah itu Allah. Sedangkan anak Fir'aun ini yang taunya Allah itu Abah Sidin. Kada dengaran Allah nang ada Fir'aun bungul banar. Ujan nang anak siapa nang pian ucapakan? Kalau Siti Masitah takutan kada. Allah katanya. Ubah akan kata-kata pian, tetap ucapannya Allah. Kalau pian kada mengubah akan kata-kata ini, ulun laporkan nanti pian kepada Abah. Ujar Masitah, siapa takut? Kada takutan saja. Nah ini orang-orang nang bujur kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada takutan. Ya kah? Qul haqq walau kana murad. Sampaikan aja. Walaupun pahit. Cuma lamun duit banyak, berdiam aja. Ya kah? Ini ya salam. Dilaporkan, dihukum, diazab akan Siti Masitah. Ujar Fir'aun, maka diajab nih kada alang-alang lagi pian. Ya kah? Kada Masitah aja nang diajab, nang dihukumnya, lakinya, anaknya pun diajab oleh Fir'aun. Yuk. Apa azabnya Fir'aun? Ada suatu tempat kawah. Kawah ini apabila dijatuhkan akan binatang seperti sapi kah atau kambing kah, ini apabila jatuh ke bawah situ tinggal tulangnya aja lagi. Saking panasnya akan itu kawah. Napa ujar Fir'aun lawan Masitah? Hai Masitah. Nah ini kisah ini supaya pian paham aja. Mungkin kisahnya sedikit-dikit aja, cuma supaya pian paham. Ujar Fir'aun, ayo aku beri keampunan ikam. Bertobat. Bertobat juga kayak itu. Memadahkan Fir'aun Tuhan nih, bertobat dipadakannya. Padahkan aku Tuhan. Tidak ada nang kuasa kecuali aku nang kuasa. Siti Masitah kuat akan imannya. Tetap keyakinannya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didorong akan lakinya. Sedih Siti Masitah. Yang kedua, ini bayi yang digendong oleh Siti Masitah. Ini melihat bayi ini Siti Masitah hendak gugur iman sidin. Hendak gugur iman sidin, hendak lamah iman sidin. Sebab orang tua sayang kepada anaknya. Sayang. Makanya kan ada cerita Nabi Khidir lawan Nabi Musa. Nabi Khidir menampar seseorang anak kecil mati. Cuma Nabi Musa kada tahu apa kisahnya yang menampar itu jadi mati tadi. Oh, sekalinya anak ini sangat dicintai kedua orang tuanya. Jikalau dewasa kenainya menjadi orang nang munafik dan orang nang sesat, maka orang tuanya pun umpat juga menjadi sesat.
Sedangkan orang tuanya ini orang nang solih yang solihah. Itu kisah nang Nabi Khidir habis di kapal langsung sampai membujurkan akan gedung maupun bangunan yang hendak rubuh, yaitu daripada anak yatim. Itu kisahnya. Nah ini Mas Yuto ini sudah melihat nang halus tadi, cuma Allah Ta'ala mengirim malaikat, dikirim malaikat Jibril, maka malaikat Jibril lah yang memegangnya sampai jatuhlah Mas Yuto, maka bakaramat situ Mas Yuto. Mun kada percaya orang karamat berarti ada percaya lawan kelebihan para nabi-nabi yang bahari. Nah, ini Wahabi kada percaya. Ini maksudnya matinya dalam keadaan mati yang harum. Lain Abu Nawas. Ada juga kisah Abu Nawas. Nang rancak ini membunguli raja sampai raja ini sarik bandal Abu Nawas. Apa kisahnya awalnya? Abu Nawas ini berpadah lawan orang kampung Barataan. Bahwasanya kata Abu Nawas, apapun penyakitnya, saya bisa menyembuhkan penyakit. Macam-macam penyakit baik dapat saya. Kalau kada baik ada jaminannya. Raja mendengar. Ujar raja, inya berpadah ada seluruh penyakit baik. Aku pura-pura sakit. Kisah garing. Datang raja, Abu Nawas, apa ikan berjual obat kah? Doktor kah? Tabib kah? Adakah ikan ucap bahwasannya apabila bawa obat pasti baik, kalau kada baik ganti rugi? Ujar Abu Nawas, bujur raja, kada begayaan. Ujar raja, aku sakit Abu Nawas. Sakit apa pian raja? Sakit tidak punya rasa. Ini pura-pura. Pura-pura aja kan bujur ini. Cuma raja diulah-ulahnya, kada bisa rasa, adakah obatnya? Dang dulu Abu Nawas. Ada obatnya. Ujar raja, bujur juga kah? Bujuran. Berapa bayar? 1 juta. Kada dari Abu Nawas duit 1 juta kalau lah. Nah, ini ulun belum menambahi kisahnya. Nah, duitnya 1 juta. Kalau kada baik ujar raja kayak apa? Ulun ganti rugi 2 juta. Mana obatnya? Ujar Abu Nawas lawan pembantunya, ambilkan obat 15. Diambil ya obat 15, dibuka seperti majum. Bulat-bulat majum kan itu, bulat-bulat. Dimakan oleh raja, masam muhanya. Wow, ini ujar raja teh kambing. Nah, ini ujar Abu Nawas pian bisi rasa sudah tahu teh kambing. Baik sudah pian ini. Abu Nawas pintar pian. Walhasil ujar aja raja ini, aku ini sudah 1 juta hilang duit gara-gara Abu Nawas rugi. Maka raja pulang bepadah supaya membulikakan duit 1 juta tadi. Bepadah pulang, hai Abu Nawas, aku sakit lagi. Sakit apa pulang pian raja? Aku ini sakit berat sakitnya. Apa sakitnya raja? Tidak punya ingatan, hilang ingatan. Cuma ingat aja Abu Nawas bawa obat. Cuma raja nih bebungulan juga. Kalau bisa ingatan, adakah obatnya? Ada ujar. Ujar ada, ujar Abu Nawas. Ini supaya jangan makan teh kambing lagi ini. Jadi semalam kalau bisa rasa, ini kalau bisa ingatan. Nah, kalau obat yang lain, minyak kah apakah? Ada obatnya. Berapa aja raja bayar? 2 juta. Oh, talarang. Mun kada baik 4 juta bayar Abu Nawas. Nah ini tak boleh bojong pulang. Nah duitnya 2 juta, mana obatnya ujar raja? Ujar Abu Nawas, tunggu. Dipanggil akan pembantu tadi, ambilkan obat 15. Ujar raja, itu obat 15 teh kambing semalam. Nah ingat sudah pian. Ingat sudah pian ini teh kambing. Nah ini pintar. Raja marah, sarik raja. Lalu Abu Nawas diajab lantaran membunguli raja. Ini kisah aja lah. Kisah ini bisa kalau wujud cuma meramiakan ini supaya jangan mengantuk mata pian. Lalu sampai diajab raja, diapai? Dibikin kawah seperti Siti Masitah tadi. Kawah juga panas menggurak.
Ini menjarahi Abu Nawas saja supaya jangan lagi memunguli raja. Supaya luyuh awak Abu Nawas. Lalu ujar raja, "Han, ikam Abu Nawas saya membunguli aku. Aku ajab ikam." Ujar Abu Nawas, "Ulun pasrah wahai raja." Nah, sebelum ikam bercabur ke wadah kawah itu tadi, ikam ada permintaankah? Ujar Abu Nawas, "Ulun satu permintaan raja." Oke, jar raja. Minta apa ikam? Satu aja. Cuma tuntung itu ikam bercabur di kawah nang panas tadi. Mau mendidih banyunya pian. Itulah mau dibuat ayam itu habis bulu-bulunya. Panas benar banyunya. Cuma Abu Nawas ini orang yang diberikan Tuhan kelebihan. Raja ulun satu minta permintaan. Ujar raja, "Oke, apa permintaan ikam?" Ulun sebelum berbuat di wadah itu, ulun hendak minta ampun dulu. Berelaan. Ya kah? Jaka apa bahasa kita tak? Nah, berelaan orang yang ada di sini. Sedangkan orang di situ banyak orangnya. Mas prajuritnya banyak ya kalau lah. Pulang kaumnya, masyarakatnya. Banyak benar yang disalami Abu Nawas sampai dingin banyunya. Nah, ini pintar Abu Nawas ini. Ini itu kisah Abu Nawas biar. Kembali kita kepada kisah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi sampai tembus langit pertama, di situ ada para nabi. Langit kedua ada nabi. Langit ketiga ada nabi. 4 ada nabi. 5 ada nabi. 6 ada nabi. 7 ada nabi. Nabi Adam, Nabi Yahya lawan Nabi Isa, Nabi Yusuf, Idris, ya kah? Nah, ini Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Terus tembus sampai kepada melihat akan zat wajibul wujud adanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendapatkan perintah sembahyang 50 asalnya menjadi 5 waktu aja. Nah, kita ambil daripada kisahnya, ada ulama mengesahkan kenapa Nabi Muhammad itu bolak-balik dia ke atas minta kepada Allah. Ini kiasnya ulama, ada yang mengiaskan Rasulullah bolak-balik minta kepada Allah, apakah Allah pernah menolak doa Nabi? Kada pernah. Inilah keyakinan para aulia. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, bawalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa Nabi Muhammad. Apapun sesuatu dosa kita, kalau kita bawa Nabi Muhammad, Tuhan mendengar doa kita. Makanya kalau kita hendak berdoa, buati sholawat Nabi Muhammad. Kita misalnya hendak beribadah, bawa hal ihwal Nabi Muhammad. Ini mutabaah jalannya. Ya kah? Yang disebutkan Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Bawa Rasulullah. Ujar Abu Hasan Sajali, orang yang mutabah ini terbagi 2, zahir batin. Zahirnya terbagi 3, aqwalnya, ahwalnya, af'alnya. Bagaimana perkataan Nabi, bagaimana tingkah laku Nabi Muhammad. Ini kita disuruh membawa akan gawian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa yang kita bawa gawian Nabi Muhammad? Supaya kita dipandang oleh Allah, supaya kita didengar oleh Allah, supaya kita diperhatikan oleh Allah akan pekerjaan kita. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolak-balik, jikalau Nabi Muhammad kada supan lawan Tuhan, kada malu lawan Tuhan, kada haya lawan Tuhan, kada ada sembayangan lagi kita. 5 waktu aja lagi. Asalnya 50 dikurangi Tuhan tunggal 5-an. 5 bolak-balik, farji ya Muhammad. Wahai Nabi Musa memadahkan lawan Rasulullah, farji ya Muhammad. Tinggal 5 aja lagi. Yuk. Jakanya kada supan Nabi Muhammad, maka habis lalu. Cuma Nabi Muhammad kada supaya jangan sia-sia sidin berhadap kepada Allah, supaya umatnya pun kawajua melihat Allah nanti di surga, maka hadiah inilah nantinya melihatkan orang nanti melihat Allah di dalam surga. Maka sembahyang 5 waktu ini nantinya melihat Allah di dalam surga dalam 5 waktu. Cuma kalau orang-orang soleh, orang-orang wali, mereka ini tiap waktu.
Nah, sebab mereka itu memakai akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ambil ini mutabaah dengan Nabi, bawalah Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita. Kayak apa membawa Nabi Muhammad? Mutabaah jalannya. Ikuti Nabi Muhammad. Insya Allah cuma ulun membawa gawian Nabi Muhammad, pekerjaan Nabi Muhammad, al-ihwal Nabi Muhammad, al-ihwal Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Kenapa hidup ulun sakit aja? Kenapa ulun hati kada nyaman aja? Ini diuji Tuhan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak supaya orang itu jadi kekasih Allah, maka diuji Tuhan dahulu. Insya Allah asal kita takwa lawan Allah, ada aja jalan keluarannya nanti. Waja'allahu makhraja. Nah, inilah apa ujian Nabi Muhammad, asa antakrahu syai'an wa khairul lakum. Walaupun pahit yang kita jalani, cuma kita takwa kepada Allah, maka sesuatu itu bagus lawan kita, baik lawan kita, ujar Siden. Nah, mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpulan di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita bertaan, dosa orang tua kita, kesalahan kita. Nah, jadi Isra Mi'raj tadi habis sudah kisahnya. Kisah apa lagi? Kisah Abu Nawas pulang. Nah, ngalih benar Abu Nawas. Ikut Abu Nawas pulang lah. Dikasih ini aja kalau lah kena pulang kita bahasa kena. Sebab sudah jam menunjukkan jam 11 lewat sudah. Kasihan kadang-kadang hal-hal semua tua-tua kan 7 aja mendengar. Kisah mengesahkan Abu Nawas ini jar kada bujur juga, cuma kan menghimungi umat Nabi Muhammad, gembira hati Nabi Muhammad. Yuk di dalam perkumpulan ibadah ini bahari pun ada orang-orang soleh kena bebalo coba. Cuma dengan bahasanya juga nih tuh. Masing-masing. Ayo mudah-mudahan dengan berkah Nabi Muhammad, dengan berkah kita merayakan Isra Mi'raj, kita ambil hikmahnya, yaitu menjaga daripada hadiah Nabi Muhammad yang diberikan Allah Ta'ala seperti sembahyang 5 waktu. Jagalah, sebab apabila kita jaga akan itu, maka dia pun menjaga akan kita sampai mati dijaganya, sampai dalam kubur dijaganya, sampai di mahsyar dijaganya. Jagalah akan itu tadi, hadiah yang diberikan Allah lawan kita seperti 5 waktu itu tadi. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya, mudah-mudahan dapat keberkahan kita dunia akhirat, mudah-mudahan kita bertahan di nazar Allah Ta'ala dengan pandangan rahmatnya. Dengan rahmat ini Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, kesalahan kita, diberikan akan husnul khatimah, diberikan akan husnul khatimah, diberikan akan husnul khatimah. Sebelum kita mati, mudahan Allah Ta'ala melihatkan akan wajahnya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala menciumkan bau Nabi Muhammad, Allah Ta'ala memperkenankan memeluk akan badannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bertahan kau mencium akan tangan Nabi Muhammad, mudah-mudahan mata kita kau melihat wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bertahan nanti di padang mahsyar semua di dalam pegangan Nabi Muhammad, di waktu di mizan semua di dalam golongan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bertahan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu aja, minta ampun, minta ridha, minta halal lawan pian bertahan. Jika ada kesalahan maupun tingkah laku maupun perkataan dan lain-lainnya, al-fakir tika situ aja kau menyampaikan, kurang lebihnya al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'la ila yaumiddin. Allahumma wassil wa balli wa tabatta wa qaranahu min sunnati walatil yasin li Allah subhanahu wa ta'ala ma sabanahu ma saddaqnahu ma amilna dan wasilatan wa qatimah nuhdiha ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wal baiti wa qurabati wa tabi'in
tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa thabat dzalika raja'an min husnahum wa najmin tamanna bi sababihim يرفع لهم الدرجات وضائف لهم الحسنات ويغفر لهم السيئات يدخلهم الجنة مع الأبرار المهد اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مغرة فنهر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة على جميع القبور المسلمين وسمات المؤمنين والمؤمنات اللهم افتح أبواب السماء بالروح مكرم سيلا بقبور يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتغفر ونعم بدي تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim.